Akhirnya sampai di Indonesia. Halo semua, selamat datang di ini ada suara. Kenapa nggak pakai ini aja? Thank you Rev, udah dijemput. Siap. Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Saya baru aja mendarat dari Itali dan sekarang ternyata udah dijemput sama Revi dan dijemput pakai Wuling REV. Pertama kalinya saya akan ketemu Wuling REV, ngeletekin plastiknya dan langsung nyoba. Let's go. Parkir di mana, Rev? Parkir di parkir gedung kita. Ya udah, gua ngikutin lo deh. Oke. Wah, itu dia kecil banget mobilnya. Wah, akhirnya ketemu juga deh. Warna putih keren ya. Putih ketemu hitam tuh kontras gitu. Sesuai pesanan nih. Belum dikasih kaca film, nanti saya kasih kaca film sendiri. Coba kita lihat dulu. Ini deh. Kuncinya sekecil gini sama sih, ini udah saya lihat waktu ini. Tapi kayaknya mesti di PPF deh nih. Kalau nggak nanti gores-gores, soalnya kayak cat gitu kuncinya. Oke. Bukanya gimana ya? Oh iya, Sohib malah yang udah lebih hafal. Wah, masih ada plastiknya. Kita lipat dulu kali ya. Hip, ini ngelipatnya gimana, Hip? Ini ada tali. Dia yang tahu. Saya udah lupa, we. Oh iya, di sini ada tali. Oh iya. Nah, ini kita cabut dulu, Hip. Kursi juga kamu cabutin dulu deh, Hip, yang depan, Hip. Belakang saya mau pakai buat bagasi aja. Oke, barang kita masukin ke bagasi dulu. Jadi ini mobil kalau mau jadi 4-seater tuh 4-seater yang lega gitu buat 4 orang. Tapi kalau mau jadi 2-seater belakang ini bagasinya lega banget buat barang-barang. Oh, kuncinya ya. Dah tuh. Tolong lepasin ya, Hip ya. Oke, dari semua warna saya paling suka warna putih ini. Karena warna yang lainnya menurut saya biasa aja gitu. Mungkin di awal kelihatan lucu ya, tapi nanti yang bertahan lama dan elegan tuh yang putih kayak gini. Wih, lihat dong. Ada tulisan exclusive priority. Thank you. Jadi ini emang untuk batch yang pertama ya. Jadi batch pertama itu saya termasuk salah satu yang terpilih dapat batch pertama. Jadi ini masuk ke exclusive priority. Bannya kecil banget sih. Ya Allah, cuma 12 inci. Oh ya, nah ini. Ini juga boleh, Hip? Boleh. Loh, emang udah dikasih karpet ya? Ini karpet aslinya kayak gini, Hip? Iya, udah bawaan. Udah bawaannya? Iya. Nah, terus kok udah dingin aja dalam? Begitu tadi buka itu kan. Oh, jadi dia kan nggak ada tombol start. Jadi begitu pintu itu dibuka kuncinya, dia langsung udah aktif AC-nya. Langsung dingin di dalam. Nyenengin. Wah, jok juga udah jok kulit. Akhirnya datang juga. Penasaran banget sama ini mobil, soalnya ini mobil harganya, ini yang long range ya, yang long range harganya 295 juta rupiah, ternyata nggak nyampe 300 juta rupiah. Dan dari pertama kali nge-review mobil ini langsung suka, langsung pesan. Bener-bener di hari pertama mobil ini keluar tuh saya langsung SPK lebih dulu dari yang lain. Dan sama aja sih sama yang mobil yang saya dulu review. Tapi belakangnya saya pakai sekarang buat bagasi. Kita masuk dalamnya yuk. Oh ini, jadi begitu kita injak rem baru semuanya aktif. Tadi tuh dingin karena dari sebelumnya si Revi bawa mobil ini. Nah ini sekarang baru AC nyala. Oke, baterai baru 82 kilo. Kemarin ikut konvoy nggak, Rev? Konvoy, tapi Mbak Diandra yang ikut. Oh, ini baru 82 kilo padahal udah dibawa ke airport. Baterainya 88%, range-nya 264. Jadi ya bener ya kalau 100% kira-kira 300.
Oke, nanti sih kalau review lengkapnya saya akan bikin lagi. Tapi ini bener-bener kita langsung nyetir mobil ini untuk pertama kali langsung kita bawa ke rumah. Lo mau ikut sini apa mau ikut mobil satunya, Ref? Mobil satunya aja, biar bisa di-shoot. Lo pending ya? Ya udah, di sini gua pakai GoPro ya. Siap. Oke. Dikeletekin dulu tuh. Oh, ada yang bisa dikeletekin sampai lupa layar, ya. Mas. Layar sebelah kanan atas. Bentar, yang di pintu udah dikeletekin Om Mobi ya? Bentar nih. Kemarin Iya, Om Mobi. dicuri tuh. Bentar. Wah iya loh. Wah iya. Kemarin Om katanya cuma satu pintu. Ini dua-duanya ya? Wah, bener-bener kurang ajar, gak sopan dia. Kemarin ituin Abel, di sini ada plastik dicabut sama dia. Ini plastik bukan sih? Bukan. Ya, Mobi. Tapi nggak apa-apa. Pintu sih nggak seberapa enaknya dibanding instrumen. Wah, ini harus sambil di story kali ya. Sampai airport langsung bawa Wuling REV dan kita keletekin dulu. Tapi ini ya apa? Kurang perlawanan gitu ininya. Plastiknya tuh kurang perlawanan gitu. Ini nggak ada ketek-ketek tuh nggak ada. Agak-agak sedikit kurang puas tapi ya it's okay lah. Oke, ada sini panel-panelnya ya udah. Udah tidak ada yang bisa dikletek semuanya. Ini nggak apa-apa lah kalau ini. Lampunya putih, saya suka. Oke, langsung kita jalan. Let's go. Nggak ada tombol start, bener-bener langsung masukin ke D. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah deh. Oh iya, rem parkirnya elektrik dia. Kecil banget. Kalau lagi di gedung parkiran kayak gini nih, hampir kesundul Fortuner. Nggak kelihatan kali mau Fortunernya. Fortuner kaget langsung ngerem lagi tadi. Ini kalau lagi bawa di gedung parkir kayak gini nih, feelingnya kayak bawa golf cart kali ya. Soalnya mobilnya kecil banget. Nah, tapi langsung dari sini nih saya langsung mau bawa ke jalan tol. Karena ya itu saya udah pernah nyoba mobil ini di komplek perumahan, tapi kalau di jalan tol belum pernah. Oke, setirnya sih enteng ya. Setirnya enteng dan self centeringnya juga oke. Jadi natural gitu rasanya. Bantingannya ya seperti yang udah pernah saya coba, ini empuk sekali untuk mobil seukuran ini. Biasanya tuh keras sekali gitu. Ini kan penggerak belakang ya. Tapi ada stability controlnya nggak ya? Kalau di tempat licin kayak gini kita gas, apa yang terjadi? 1, 2, 3. Ada cheat, tapi nggak sampai drifting sih. Pakai mode sport, jadi ada mode eco, ada normal. Kita pakai normal aja kali ya. Oke, kita keluar parkiran dulu. Banyak banget ya kalau hari Minggu sore tuh yang jemput ke bandara. Klaksonnya. Klaksonnya cuma satu, tapi nyaring juga sih. Oke, kita ke jalan raya. Tidak ada tujuan yang ditentukan. Iya, memang tidak ada tujuan yang ditentukan, kan saya nggak masukin tujuan, Mbak. Tapi ini lucu ya, mobil sekecil gini ini bisa interaktif suara. Kayaknya ada win-nya juga deh. Halo Wuling. Halo. Buka jendela kanan. Oke, membuka jendela kanan. Halo Wuling. Halo. Tutup jendela kanan. Oke, menutup jendela kanan. Mobil listrik nggak nyampe harga 300, ada voice comment seperti itu. Oke. Tenaganya cuman 30-an kilowatt ya, atau sekitar 40 HP. Tapi ya cukup lah. Kecuali kalau kita dikejar penjahat, ya mungkin nggak cukup tenaganya. Tapi nanti saya hitung 0-100-nya nanti kalau di
review yang proper nih, tapi pertama kali bawa ya. Jadi dari pertama kali saya nyoba mobil ini emang udah yang terasa itu suspensinya yang empuk dan terasa dewasa gitu bantingannya. Tapi tampilan mobil ini, dashboardnya rendah sekali, terus habis itu mungil sekali ukurannya, bikin mobil itu nih terlihat seperti mainan. Jadi ini rasanya kayak bukan rasanya ya, terlihat seperti nyetir mobil mainan, tapi terasanya seperti nyetir mobil beneran. Biasanya kan mobil yang terlihat cute, yang terlihat seperti mainan tuh, wah, ya rasanya kayak mainan. Ini enggak, ini terlihat seperti mainan tapi rasanya seperti mobil beneran. Proper kok nih. Jalan 72, 73, 74. Kalian pengen tahu top speednya berapa sih? Nanti aja kalau jalannya udah kosong. Apakah dia bisa di atas 100 km per jam? Enak ini. Ini sih sebenarnya berada di habitat yang tidak sesuai ya, di tol gitu. Ini kan habitatnya tuh di perumahan atau di jalan-jalan perkotaan, meliuk-liuk gitu. Di jalan tol nih kita lihat dia mampu keep up apa enggak dengan mobil lain. Lari 70 sih nggak ada effort sama sekali ya, effortless banget lari 70 pakai di mobil. Sekarang kita coba gaspol. 87, 90. adalah 80 km per jam. Oh bisa sampai 105 tuh. Bisa sampai 105 km per jam, lumayan lah. Itu kan 105 dengan 105 km per jam di speedometer tuh artinya aktualnya ya sekitar 100 km per jam lah. Tapi dia interaktif ya, jadi tadi lewat 80 aja dia dikasih tahu batas kecepatan di tol ini 80 km per jam. Sebenarnya ini bukan karena kemampuan motornya sih, tapi kelihatan kerasa tuh begitu di 100 itu kayak ada di cut gitu tenaganya. Coba ya kita bisa lihat aliran daya saat ini sih. Kalau kita lari di, nah ini kan kalau sekarang ini 30 kW nih keluar nih. Begitu kecepatannya udah 100, tenaganya turun jadi cuman 17 kW. Jadi ini dibatasin memang. Bukan kemampuan maksimal mobilnya, tapi dibatasin memang di 105 km per jam, 105 speedometer ya. Tapi masih kerasa oke. Tapi jangan belok-belok ya, karena saya udah pernah nge-review waktu first drive kan, kalau kita belok-belok lumayan limbung. Coba lagi. Limbung tapi nggak sampai nggak sampai deket ke kebalik tuh enggak gitu. Mungkin kalau ekstrim sekali gitu ya, karena mobil ini kan tinggi. Tapi emang mobil ini bukan buat manuver. Mobil ini buat jalan santai, meliuk-liuk di perkotaan. Saya nggak ada cruise control ya, tapi masa expect apa sih mobil 200 jutaan listrik ada cruise control. Dia udah ada electric parking brake. Posisi nyetir ya ini yang emang kaku ya, posisi nyetirnya tuh kayak orang duduk gitu, nggak kayak orang nyetir yang ergonomis gitu. Tapi kalau untuk mobil ini masih bisa sedikit dimaafkan lah, karena bentuknya kan memang bentuk yang unik, susah bentuk yang unik seperti ini dapat posisi nyetir yang ergonomis. Apalagi Wuling juga ya semua produknya nggak ada yang ergonomis gitu nyetirnya. Tapi dia punya inovasi di banyak hal lainnya. Ini ngelihat ininya seneng banget ngelihat instrumennya sama multi information display-nya tuh benar-benar futuristis. Terbaik di bukan hanya di mobil listrik 200 jutaan, terbaik di seluruh mobil 200 jutaan instrumennya. Nggak nyangka sih, karena beberapa rivalnya yang kecil ya seperti ini, misalnya kayak ada Toyota C-Pod tuh, C Plus Sport itu juga dengar-dengar kalaupun dijual di sini itu harganya bisa 500 jutaan. Sedangkan yang ini nggak nyampe 300 juta, karena yang ini di CKD di dalam negeri. Sedangkan kalau Toyota di CKD di dalam negeri mungkin bisa harganya mirip ini, cuman kan karena C Plus Sport belum diproduksi di dalam negeri makanya pajaknya mahal. Peredaman suaranya juga lumayan bagus ya.
terutama dari luar nih, suara mobil dari luar tuh nggak terlalu kedengeran. Suara ban lumayan kedengeran, tapi nggak sampai mengganggu. Paling enak lari 80 pakai ini mobil. Ini sekarang kalau saya lari 80 gitu ya, dia tuh cuman butuh power 6 kW. Dia ada petunjuknya 6 kW itu kan artinya cuman sekitar 8 HP buat melajukan mobil 80 km per jam. Jadi saya masih punya sisa 32 HP lagi buat akselerasi ya, seperti ini ya. Ya oke. Yang penting bisa 100, nggak malu sama mobil lain di jalan tol, bisa 100 juga. Cuma ya memang jangan bermanuver tajam ketika kecepatan kita udah di atas 60 km per jam. Ini bukan mobil sport dan ini center of gravity-nya tinggi dan ini mobil cukup limbung. Bukan peruntukannya emang untuk pengendalian yang sporty. Walaupun saya nggak ngerasa kayak mobilnya mau kebalik, tapi ya namanya center of gravity tinggi pasti resikonya lebih gede ketika bermanuver dibanding yang center of gravity-nya rendah. Terus ini karena ini basisnya itu adalah dari GSEV ya, jadi Global Small Electric Vehicle-nya Wuling. Jadi ini mobil dari nol memang didesain untuk mobil listrik. Jadi ini lega sekali nih, space buat kaki semua nih masih sangat lega. Jadi kaki tuh bisa bersantai ke kiri kalau misalnya pegel. Dan range-nya jauh gitu loh. Baterai cuma 26-an kilometer, 26-an kWh, 26,7 kWh, tapi dia bisa sampai 300 kilo. Itu artinya hemat. Tapi nanti kita akan tes konsumsi bahan bakarnya berapa, akselerasinya berapa, semua nanti akan kita tes. Tapi sekarang ini benar-benar cuma ngerasain aja. Nah, sekarang kita mau naik jalan layang. Kita lihat kalau nanjak di mana. Mestinya nggak masalah ya, karena mesin listrik itu kan torsi awalnya besar, jadi nggak perlu putaran tinggi malah. Oh, tuh. Rasanya pas tanjak sama datar tuh mirip kalau mobil listrik tuh. Ya pelan, nggak kenceng ya karena mobilnya tenaganya kecil, tapi sama datar tuh minimal sama gitu ketika kita nanjak. Jadi nggak terasa kayak terbebani gitu mobil pas nanjak kayak gini. Ya emang itu cirinya penggerak listrik. Tapi rodanya tuh emang kecil banget ya. Jadi kalau kita ngelewatin garis kejut yang agak gede atau lubang yang agak gede tuh emang ada goncangan yang khas mobil kecil gitu. Tapi untuk sebagian besar pemakaian kita ke mobil ini, dimana kita jalannya mungkin relatif di bawah 80, kemudian ya kita lewat jalan rusak yang normal-normal aja, ini sih bantingannya superior untuk ukuran mobil sekecil ini. Bahkan banyak mobil yang lebih besar lagi ukurannya dari ini yang bantingannya tidak seenak ini. Bener-bener nggak ini. Saya waktu di review tuh saya pertama bilang, saya belum tahu rasanya gimana ini mobil, tapi mustinya nggak enak. Saya bahkan bilang mustinya nggak enak, ternyata enak. Ini sih, kenapa saya beli mobil ini gitu ya. Ini mainly tuh nanti akan buat antar jemput anak gitu ya tiap hari. Jadi Pak Sohib bisa antar jemput Farel, nanti mungkin Aura juga kalau udah mau sekolah. Terus habis itu istri saya juga bisa make karena simple, dan mobil antar jemput tiap hari itu kan akan sangat berguna kalau listrik, karena ya lebih murah harga daripada bensin untuk menjalankannya. Nah ini kita lewat jalan bergelombang banget nih. Nyaman. Kayak suspensi, kayak mobilnya tuh diem, cuman suspensinya aja gitu yang naik turun. Nah ini yang lucu juga adalah indikatornya instrumen ini kan ada satu gambar Wuling REV, warnanya sama lagi sama mobil saya, putih. Terus habis itu kalau saya nyalain lampu, dia kelihatan lampu mana yang nyala. Lampu jauh, dia juga ada animasinya. Saya pasang sen, ada sen kanan, ada sen kiri. Kalau saya ngerem, ada lampu remnya nyala. Kocak. Nah, sekarang kita akan ngelewatin rel kereta api yang terkenal rusak jalannya. Dari tadi ya, di kemacetan itu banyak banget mobil tuh videoin
dan ngasih jalan. Mungkin karena masih jarang banget di jalan ya, jadi menarik perhatian orang dan orang pengen lihat. Oh, ternyata udah diperbaiki jalan keretanya jadi nggak begitu rusak lagi. Cuma begitu aja tuh. Ya nyaman lah. Kalau buat di dalam kota ya, bukan di tol ya, ini tenaganya sih lebih dari cukup. Tapi kalau di tol emang tenaganya pas-pasan. Ya pas, tidak berlebih, tapi juga masih cukup lah. Tapi nggak bisa dibilang berlebih. Kalau di dalam kota ini masih cukup positif tenaganya. Enak, akselerasinya kerasa banget kalau lagi di jalan-jalan pelan kayak gini. Lincah gitu. Iya, sampai kagok, lupa mau matiin mesin di mana gitu ya. Ternyata kan ini nggak pakai matiin lagi, karena kita tinggal tutup gini, kita kunci, udah mati semuanya, simple banget. Dan kemarin udah di-charge sama Pak Sohib ya. Pak Sohib, nge-charge-nya pakai adapter ya kemarin ya? Pakai ya. Adapternya di mana? Di sini? Di dalam situ. Oh, di sini buat tempat. Di kotaknya. Di mana? Ini kalau kita mau nge-charge langsung. Tapi kalau nge-charge langsung ini cuma 2200 watt. 2200 watt artinya kira-kira butuh 12 jam lah dari 0 sampai 100%. Yang mana sebenarnya sih cukup karena kita nggak pernah nge-charge dari 0% juga kan. Cuman karena di rumah saya udah ada charging station, jadi tinggal yang saya pakai itu adalah ini apa ya? Oh, ini. Nah, ini dia ada ininya nih, ada adapternya. Jadi kalau kita mau nge-charge di sini, nah, yang ini ke mobil, jadi yang ini ke sini. Nah, yang ini masuk, karena kalau misalnya langsung dia nggak bisa tuh. Coba lagi. Nggak bisa, nggak matching. Jadi dia matchingnya sama ini, tinggal colok ke situ. Udah deh. Nah gitu. Nah, nanti habis itu tinggal nge-charge-nya dari sini. Nah, ini pakai chargeran yang saya dari Hyundai ini. Sebenarnya ini bukan chargeran dari Hyundai juga ya, maksudnya ini bukan buatan Hyundai, ini buatan Delta sebenarnya. Jadi ya dia universal dan cuman memang yang di Wuling REV ini yang sambungannya tidak universal, makanya dia pakai adapter. Tapi nggak apa-apa, adapternya juga tinggal ditaruh di belakang. Nah, terus kita lihat lagi ada apa lagi di belakang. Jadi kalau lampu kecil cuman lampu yang atasnya aja ya, atas sama logo Wulingnya. Lampu yang bawahnya nggak nyala kalau lampu kecil. Sama kalau lampu kecil di belakang juga cuman lampu yang panjang ini aja, yang bawahnya cuman buat lampu rem. Dan nyenenginnya tuh tadi dia walaupun kecil dia udah ada kamera parkir sama sensor parkir. Terus di sini ada oh, ini pakai velcro dia, jadi nempel. Oh, ini tire repair kit. Jadi kalau ban kempes, karena dia nggak ada ban serep ya, jadi ban kempes kita langsung bisa atasin pakai tire repair kit ini. Kalau misalnya sekali udah dipakai, kita nanti tinggal order tire repair kit lagi ke Wuling. Ini apa ya? Household Simple Pocket Socket. Apaan sih nih? Dari kemarin belum dibuka ya, Ref? Belum. Household Simple Socket. Ya, walaupun
bagasinya hampir nggak ada ya kalau bangkunya tegakin, tapi ternyata ada space di bawah ini ya buat alat-alat ini. Buat taruh-taruh di sini gitu, masuk chargernya. Ini ada toolkitnya. Ini apa ya? Oh, first aid kit. Kita buka hip. Ya. Kamu udah nyetir mobil ini, Hip? Belum. Ya udah, nanti kamu coba. Nanti kamu sering bawa ini buat nganterin Farel tiap hari. Ya. Ini apaan ya? Oh. Wih, kita dapat charging station juga. Lah. Coba gimana cara masangnya? Masa saya suruh masang sendiri? Wih. Nah, ini baru proper nih. Chargeran Wuling pakai kunci lagi. Oh alah. Ini cuma listrik biasa, listrik rumah biasa sih, bukan fast charging. Tapi lucu aja nih, bisa dipasang di mana gitu ya. Nice. Kocak. Sebenarnya listrik biasa, iya. Nice lah, bukan fast charging ya, tapi charging biasa. Udah, ini taruh dulu deh. Nanti diberesin lagi. Lumayan bisa jadi bagasi dia kalau bangkunya dilipat. Dan kalau bangkunya kita tegakin, ya dia masih ada space dikit lah di sini buat barang-barang tadi, dan yang penting space gede buat orang. Oke, tapi nanti review lengkapnya saya akan lucu, kalau dibuka dia lampu kecilnya yang nyala yang bawah. Lihat tuh. Wah, ini banyak sekali hal-hal unik di mobil ini yang nanti akan saya temukan tuh, nanti saya akan bikin di full reviewnya. Nanti bisa panteng di channel Fitra Eri, di channel Auto Driver juga saya akan bikin lengkap semua, plus minusnya semua akan di uji, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi untuk yang pertama ini saya seneng banget dijemput di airport langsung pakai Wuling REV ini. Thank you Wuling udah membuat saya bisa mendapatkan yang batch pertama. Dan bener-bener gak nyesel rasanya pesen mobil ini, karena rasanya malah di atas ekspektasi saya. Tapi nanti tunggu review lengkapnya. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan hal pertama sepulang dari Italia yang mau saya lakukan adalah cari makanan di Indonesia. Yaudah, nanti malam kita akan berburu kuliner pakai mobil ini.